Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi bab 2, yaitu materi mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Langsung saja kita bahas bab ini yuk. Seperti yang kita ketahui, jika kita ingin mengenal sesuatu, contohnya orang, tumbuhan, hewan, atau sesuatu, kita pasti harus atau ingin tahu namanya terlebih dahulu. Begitu juga dengan Tuhan. Siapa Tuhan? Nah, di dalam agama Islam kita menyebutnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama atau biasa kita sebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Adapun uraiannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia." Kematian bukanlah suatu hal yang harus ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Dengan syarat kita harus memiliki bekal amal ibadah yang cukup. Kedua, Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Yang ketiga, Al-Qayyum, artinya yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya, anak-anak bila di rumah harus bisa melakukan hal-hal tertentu dengan mandiri. Contohnya, memakai pakaian sekolah sendiri, mengambil sarapan sendiri, dan merapikan tempat tidur sendiri. Yo, siapa yang makan masih disuapi mamanya? Pastinya tidak ada karena anak kelas 5 sudah mandiri. Yang keempat, yaitu Al-Ahad, mengandung arti yang Maha Esa. Allah itu Maha Tunggal, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, beda dengan manusia. Nah, setelah itu tulislah apa yang kamu ketahui tentang Asmaul Husna dan sebutkan 4 Asmaul Husna yang telah kita pelajari tadi. Selanjutnya kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah yang akan dijelaskan oleh teman kita si Muslimah. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muslimah. Hari ini saya akan membantu ibu guru untuk menjelaskan apa saja kitab-kitab Allah beserta nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Dengarkan dengan baik ya teman-teman.
Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Asal teman-teman tahu ya, kitab Zabur ini menggunakan bahasa Kipti. Bahasa Kipti itu dahulu adalah bahasanya orang Mesir sebelum datangnya bangsa Arab ke negeri Mesir. Yang berikutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini memakai bahasa Suryani. Ada juga yang memakai bahasa Ibrani, diperuntukkan juga bagi kaum Bani Israel untuk dijadikan pedoman hidup. Yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro di Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Lumayan lama ya teman-teman. Oh iya, Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab sebagai bahasanya. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Al-Quran diturunkan bagi umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam yang biasa disebut rahmatan lil alamin. Sudah ya teman-teman, apakah kalian sudah paham? Jika sudah, Muslimah kembalikan ke ibu guru ya. Dadah, sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari Muslimah. Sekarang ibu guru punya tugas. Coba sebutkan ada berapakah kitab-kitab Allah itu. Dan selanjutnya sebutkan juga ya nabi yang menerimanya. Tulis di buku tulis pendidikan agama Islam kalian. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.